Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada video kita kali ini kita akan membahas satu model wudhu yang kalian tidak perlu membasuh kaki. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa salah satu rukun wudhu yang tidak boleh ditinggalkan adalah membasuh kaki sampai minimal batas mata kaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai ke batas mata kaki. Namun pada video kita kali ini justru kita akan membahas satu model wudhu yang kalian tidak perlu membasuh kaki sebagaimana dalam ayat yang tadi kita sebutkan, tapi kalian cukup melakukan wudhu tanpa melepas sepatu dan hanya mengusap bagian atas sepatu saja. Lah, ibadah itu di dalam fikih disebut sebagai al-mashu alal khuffain, atau mengusap di atas permukaan sepatu. Mungkin teman-teman ada yang kaget, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan mengawali perbincangan kita pada video kali ini tentang al-mashu alal khuffain, atau mengusap di atas permukaan sepatu, dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Beliau, Al-Mughirah ibnu Syu'bah, menceritakan bahwasanya beliau sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hendak wudhu, Al-Mughirah ibnu Syu'bah ingin membantu Nabi melepaskan sepatunya. Tapi ketika hendak melepas sepatu Nabi, Nabi mengatakan kepada Mughirah ibnu Syu'bah, "Da'huma, tinggalkan saja, tidak usah dilepas, biarkan sepatu saya pada posisinya. Fa inni adkhaltuhuma thahiratain, karena sepatu itu saya pakai dalam kondisi keduanya dalam keadaan suci." Teman-teman sekalian, mungkin kita akan berpikir, lah terus kalau kita ini masuk ke dalam masjid, sedangkan kita menggunakan sepatu, terus prakteknya seperti apa gitu. Nah, ini mungkin kita akan memberikan pencerahan bahwa mengusap di atas sepatu ketika melakukan wudhu ini bagian dari salah satu solusi yang paling mudah dan paling bisa dijangkau oleh kalian yang memiliki hobi traveling, terutama menggunakan kendaraan roda 2. Mungkin teman-teman yang hobi touring menggunakan roda 2 itu sering kali menemukan satu daerah atau satu tempat yang mungkin jauh dari pemukiman penduduk, atau mungkin jauh dari masjid, atau mungkin kita ini sedang beramai-ramai, maka sehingga ketika harus masuk ke dalam masjid ini, karena touringnya satu rombongan, kadang sulit juga kita masuk ke dalam masjid. Maka Islam ini memberikan solusi, dan tidak apa-apa, tidak perlu harus masuk masjid dan tidak perlu harus melepas sepatu boot kalian, tapi kalian cukup melakukan wudhu sebagaimana wudhu biasa, hanya pada bagian kaki. Kalian boleh tidak usah membuka sepatu, tapi cukup mengusap bagian atas sepatu yang kalian pakai. Yang kedua, bagaimana syarat dibolehkannya kita mengusap sepatu ketika wudhu? Yang pertama adalah ketika kalian hendak bepergian, kalian siapkan bahwa diri kalian sudah memiliki wudhu sebagaimana wudhu biasa. Setelah punya wudhu, kemudian ketika hendak memakai sepatu, kalian dalam keadaan suci tadi, punya wudhu, dan sepatu yang kalian pakai juga dalam keadaan suci. Maka bismillah kalian pakai sepatu itu. Nah, ketika sudah memakai sepatu dan kalian punya wudhu, maka batal pertama kali, baik itu karena buang angin, baik itu karena buang air kecil maupun buang air besar, maka wudhu kalian dinyatakan batal. Maka untuk wudhu yang selanjutnya setelah batal pertama itu, kalian tidak perlu melepas sepatu, tapi cukup wudhu sebagaimana biasa, hanya nanti bagian kaki kalian cukup mengusap tipis di atas permukaan atas sepatu kalian. Kemudian syarat yang kedua tentang sepatunya adalah sepatu yang kalian pakai adalah sepatu yang menutupi area mata kaki. Kenapa harus menutupi area mata kaki? Karena ketika kita wudhu dalam keadaan normal, maka mata kaki kita itu adalah batas minimal pembasuhan di dalam kaki. Nah, ketika kita tidak mau melepas sepatu, maka boleh
kita tidak usah melepas sepatu, hanya saja sepatu yang kalian pakai harus menutupi area mata kaki. Itu syarat yang kedua. Atau mungkin hari ini kita sebut mungkin dengan sepatu boot dengan bahan apapun, mau bahan karet, mau bahan kaleb atau bahan kulit, terserah. Yang penting sepatu yang kalian pakai adalah sepatu yang kedap air, atau dalam arti tidak tembus air. Maka nanti kalau pertanyaannya gini, boleh enggak kalau kita ini menggunakan kaos kaki, Pak, sepatunya tidak sampai ke mata kaki, tapi kaos kakinya sampai batas lutut mamanya? Tetap tidak boleh, karena kaos kaki termasuk bahan yang resap air atau dia tidak kedap air. Maka yang wajib kita perhatikan adalah bahan sepatu yang kita pakai itu dia tahan lama dan tidak ada lubang untuk meresapnya air ke dalam permukaan kaki kita ketika membasuh sepatu. Kemudian syarat yang selanjutnya, untuk kita yang tidak sedang bepergian gitu, maka boleh melakukan wudhu dengan model tanpa melepas sepatu dan hanya mengusap bagian sepatunya itu sebanyak 1 kali 24 jam. Jadi kalau teman-teman umpamanya mulai batal pertama kali setelah wudhu tadi itu, setelah menggunakan sepatu dan setelah wudhu, kemudian batal ketika masuk jam 7 malam, atau mungkin menjelang sholat isya, berarti sampai sholat isya berikutnya itu kalian boleh menggunakan sepatu itu tanpa dilepas. Mungkin teman-teman ada yang heran juga, terus kalau di Indonesia bisa nggak kira-kira? Ya bisa, tapi biasanya itu akan digunakan untuk kalian yang sedang bepergian, karena di negara kita ini kan negara yang cukup panas ya. Tapi kalau negara-negara seperti Eropa atau mungkin daerah-daerah yang ada salju, ini merupakan bagian salah satu solusi bagi mereka yang malas atau mungkin susah untuk melepas sepatu karena kondisi iklim yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, untuk kita yang sedang bepergian atau safar atau traveling yang sudah masuk dalam batas qashar, kemarin kita sudah membahas batas qashar itu 48 mil atau kurang lebih 77, sekian kilometer gitu. Berarti itu sudah masuk dalam kategori safar atau bepergian jauh. Nah, di situ kalian boleh tidak melepas sepatu sebanyak 3 kali 24 jam. Artinya kalau kita mulai menggunakan sepatu menjelang maghrib, kemudian batal ketika menjelang isya, berarti isya itu mulai hitungan pertama kalian mundur. Terus sampai 3 hari ke depan ketemu dengan hari itu lagi. Namanya kita masuknya hari Senin, berarti Selasa, Rabu, Kamis itu baru melepas sepatu dengan hitungan 3 kali 24 jam dengan hari yang sama, dengan waktu yang sama pada 3 hari ke depan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, syarat selanjutnya setelah kalian menggunakan sepatu itu dan mengusap di atasnya ketika wudhu, mengusap di atas sepatu ketika wudhu, syarat selanjutnya adalah kalian tidak boleh melepasnya ketika mau sholat. Kenapa? Justru ketika kalian melepas sepatu itu, padahal wudhunya dengan model mengusap di atas sepatu, maka wudhu kalian dianggap batal. Nah, kenapa harus dianggap batal? Karena kalian ketika wudhu mengusap di atas sepatu, maka ketika sudah wudhu sepatunya dilepas, maka seakan-akan kalian belum mengusap bagian kaki atau belum membasuh bagian kaki. Nah, sekarang kalau di Indonesia mamanya, hampir semua masjid itu tidak ada yang boleh masuk alas kaki ke dalam masjid. Berarti nggak boleh dong kita melakukan sholat dengan model itu? Ya tentu saja. Karena masjid kita di Indonesia ini rata-rata tidak ada satupun alas kaki yang boleh masuk, ya berarti wudhu model ini nggak kepake. Tapi untuk kalian yang sedang berada di luar masjid, mungkin tadi saya bilang sedang kondisi traveling, atau mungkin sedang mendaki gunung, atau mungkin sedang hiking dan lain-lain tadi itu, syariat ini sangat dibutuhkan. Jadi kalian tidak perlu setiap sholat harus melepas sepatu, cukup diusap saja, kemudian kalian sholat dengan kondisi tetap menggunakan sepatu boot yang tingginya tadi kita sebutkan melebihi mata kaki. Dan sepatu yang kalian gunakan juga adalah sepatu yang kedap air. Maka kembali saya ingatkan bahwa untuk kaos kaki tidak masuk dalam hitungan kebolehan untuk melakukan al-mashu alal khuffain. Jadi kaos kaki ketika wudhu tetap harus dilepas, kecuali kalau di luarnya ada sepatu yang kedap air,
atau masuk dalam kategori al-khuf. Baik teman-teman sekalian, ini penjelasan singkat saya tentang membasuh atau mengusap di atas sepatu. Nanti bagi teman-teman yang mau bertanya atau sekedar sharing, boleh mencantumkan komentarnya atau pertanyaannya di kolom komentar. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.